Ini Pak, pertanyaan besar bagi saya. Ya, apalagi kalau saya merujuk kepada undang-undang anti komunikasi tidak memberikan, saya akan ambil undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Siapapun tidak bisa untuk menutup-nutupi seperti itu, karena kita dipayungi oleh undang-undang keterbukaan publik. Itu tidak bisa, karena dimanapun, baik swasta atau pemerintah yang sudah berbadan hukum, itu berhak menunjukkan kepada publik dan diawasi oleh publik, apalagi yang menyangkut dengan uang anggota harus ditanyakan juga. Seleksi terbanyak. Nah, ini Pak, NIB itu. Mereka sekarang apa sih yang namanya migrasi Pak? Ya, saya sudah 12 tahun saya di dunia pendidikan Pak. Dari dunia dapodik manual ke dapodik biasa Pak. Dari biasa ke ibaratnya IT yang secara otomatis langsung link ke pusat, ke dirjen, ke menteri. Itu nggak lama Pak. Saya kaget. Karena saya ini, lihat, yang saya pegang ini Pak, migrasi itu sangat mudah Pak. Jangan-jangan akta notarisnya juga belum dirubah. Ini praduga saya Pak ya, nggak menuduh saya. Ya, nggak menuduh kepada leksi praduga, karena dalam dasar hukum tidak boleh menuduh secara sporadis. Ya, tapi praduga tak bersalah harus dipergunakan. Ini Pak, ini migrasi Pak. Kalau migrasi itu gampang sebenarnya Pak. Cuma mereka, ayo Pak, ini yang bikin jadi pertanyaan besar kami. Ya Pak Kadis ya. Nah, ini baru leksi, katanya leksi itu kooperasi terbesar. Apalagi kooperasi yang lain Bu. Pak, waduh, Subang ini ya, kooperasi liberal leksi aja mereka sangat lengah, apalagi yang baru kemarin sore ya, legal standingnya yang nggak jelas, kantornya nggak jelas ya. Saya mau mempertanyakan, ada suatu namanya koperasi bank keliling berbenturan dengan saya tanya, kantornya di mana? Di perumahan. Saya lihat, kok ini bukan kantor, ini tempat tinggal. Kantor itu yang layak itu kan harus tertata. Mungkin ada SOP-nya untuk jadi kantor, saya nggak tahu SOP. Perizinan itu ada pasti yang menjurus kantor itu. Terus inilah, itulah, segala macam. Nah ini 2019, mereka migrasi kok. Harusnya mereka ini harus sadar. Apa kata Bang Brek bisa di PTWN itu bisa loh. Karena mereka itu melanggar peraturan. Apalagi sekarang kan atasan kita yang di atas sana itu yang punya kewenangan yang lebih kuasa itu sikat aja. Kalau mereka itu ya tidak ada yang kebal hukum. Nah ini, jadi tolonglah Pak ya, saya hanya sebagai aspirasi penyambung lidah kata Bu Pramono, penyambung lidah rakyat ya, kata Bapak Promotor, yang mana kooperasi itu ya, kita terlena dengan yang namanya OSS. Tetap kita pun harus memantau. Ini tahun segini, migrasinya lama banget. Harusnya kan muncul. Ya Bapak, ya Pak, saya yakin semua dinas instansi itu mempunyai ahli IT yang hebat dan Anda yakin. Karena setiap ada lowongan CPNS, ya, ada juga yang dicari yang mempunyai kekuatan atau yang menguasai IT untuk ditempatkan di suatu bidang. Nah, ini Pak, jadi yang sangat-sangat aneh, kooperasi yang besar di Subang, NIB untuk migrasi aja mereka ber3 tahun. Jadi pertanyaan saya menjurus, jangan-jangan akta notarisnya juga dari tahun 14 nih belum dibenerin. Ya. Kalau akta notarisnya tidak diurus, berarti secara ini mereka sudah tidak sah. Apalagi tadi kooperasi itu ada berapa tahunan, segala macam. Ya. Ini Bu. Jadi mereka itu ada bacaannya nanti kalau mereka itu dalam kode yang 50 itu ada nomor IDP itu ada berita acaranya koperasi, berarti dia menjalankan usaha koperasi gitu. Kalau di situ berita acaranya nggak ada, berarti dia itu legal, ilegal ya, ilegal ya itu. Kalau di situ yang nggak ada, di IDP-nya nggak ada, berarti itu ilegal. Emang kalau dulu ya, akan notaris ya, maaf ya, menunggu. Berarti kita ngajuin 20, muncul semua di akta notaris. Sekarang di akta notarisnya kita ngajuin 20 tetap, tapi di NIB-nya itu nanti disortir. Bertahap ya. Nah, apa yang paling diutamakan, yang diminta? Ya, kan pasti pengajuan akta notaris kepada notaris itu ya pihak yang bikin legal standing keabsahan secara hukum kementerian itu kan berarti Pak, ini kita ditanya oleh seorang notaris itu, Pak ini yang akan difokuskan apa? Nah, oh ini, oh ya udah kalau itu kita
kita fokuskan di bidang ini untuk dimasukkan ke sana. Itu Pak. Jadi sekali lagi ini adalah sharing ya Pak Haris ya, saya pelajaran karena saya baru, kalau saya belum pernah ke perizinan, belum pernah ya, saya berdua di dunia pendidikan, kan saya suruh terjun terus ya, otomatis Laskar memang baru 4 tahun saya ya. Nah itu Pak, tapi saya mencermati, mohon ini adalah temuan bagi kami, dan kami setelah ini kalau memang ini bisa kami minta fotokopi ini itu Pak, bisa minta fotokopinya. Bapak aktanya dikasih nggak sama revisi? Kalau seperti akta notaris barangkali kan kadang-kadang akta notaris, kemarin saya lupa, akta notaris ada Pak? Kan biasanya kalau di perizinan kan biarpun online bisa di print sama kita Pak, kan diupload kan, ada Pak. Tahun berapa Pak? Maaf Pak, mohon maaf izin. Tahun berapa? Yang masih tercantum sahnya itu? Hah? 2019. Perubahan dan, nah berarti itu 3 tahun lagi. Nah ini aneh, begitu yang namanya koperasi itu atau badan hukum itu setelah dia diaktakan notaris itu ada jangka waktunya yang di-nya itu Pak. Ada waktu itu. Bahkan begitu pengajuan nama aja, Bapak Francis, mohon maaf mungkin yang bukan menggurui, itu cuma dikasih satu bulan. 3 bulan ya kalau ini deh. Nah, kalau dia belum ngajuin berarti hangus. Dia harus kembali lagi ke dasar Pak. Harus kembali lagi berarti tidak resmi itu Pak. Berarti selama ini dia menggunakan izin manual, izin yang dulu. Ya benar, izin yang dulu. Tapi kan NIB. 3 bulan. Sekarang dia ngajuin akta notaris kan 2019 ada suatu perubahan. Nah kalau kita hitung 3 bulan dari perubahan akta notaris berarti udah kelewat Pak. Itu jangka. Kalau nama, Bapak maaf ya, kita bikin suatu akta Bapak, saya nanti lah Bapak pada paham, tapi ini sebagai sharing saya. 3 kita mengajukan nama ke Kementerian Hukum dan HAM, nah, yang salah satu dipilih. Setelah itu kita harus mengajukan beberapa proses dalam waktu 1 bulan Pak. Setelah jadi, barcode yang dari Menkumham itu keluar Pak, bahwa pendaftaran Anda sudah diterima oleh Dirjen kalau nggak salah. Nah, tapi selanjutnya kita itu untuk mendaftarkan NIB itu oleh sendiri, bukan oleh notaris. Bisa oleh notaris, tapi kemudian tambah biaya. Tapi kalau oleh si percayalah duitnya miliaran, masa nggak bisa? Pengacara negara Iya. Dia kasih teman saya tahu berapa dia berbayar, tahu. Karena teman saya juga tahu dia bos. pengacara internasional Ya, Pak, ya maaf ya Pak ya, coba. NIB itu dibikin sendiri Pak. Bukan oleh notaris, bisa kata saya notaris, tapi mana tambah duit. Kalau saya waktu itu belajar aja lah, belajar saya ternyata bisa. Kalau sudah bisa coba kita lihat di FB di media sosial, bikin pendirian yayasan CP segala macam dengan harga sekian gitu kan, tidak harus ribet itu segala. Ya memang kewajiban pemohon. Iya, tapi dia lemah dia kesengajaan karena tidak ada kontrol dari pihak kita. Ya, dari pihak instansi terkait. Coba kalau dikontrol. Ya harusnya sih kalau memang ada perusahaan-perusahaan besar atau koperasi besar, memang itu yang harus dinomorsatukan. Ya kalau yang kecil-kecil ya biasanya masih kecil gitu kan. Tapi jangan dilupakan kita yang kecil juga untuk diperhatikan. Kadang-kadang yang kecil ya, yang berdua-duanya dijaga, tapi yang kecilnya melanggar. Ini tadi terbatas SDM juga ya Pak. Tapi kalau memang lihat lewat IT ini, yakin Pak? Iya, yakin Pak. Saya aja kelihatan Pak. Dashboard Bapak nanti saya minta ya Pak. Pak saya bongkar ya. Dengan orang-orang dari saya. Ya, termasuk basic saya tanya. Ini mana ya kodenya Pak? Muncul ya, kelihatan. Ya, bayangkan 2019 akta perubahan dibikin harusnya nggak lama. Ini perusahaan besar, kenapa dia lemah dengan NIB? Yang diinstruksikan oleh presiden kita bahwa semua perusahaan harus satu pintu sekarang itu. Karena akibat satu pintu kan Pak? Ya, tadinya kan izin perusahaan itu kan perizinan itu kan hanya untuk PT dan CP ya Pak ya. Nah, sekarang itu Pak perizinan perusahaan perizinan itu termasuk untuk sekolah juga, lembaga keterampilan juga Pak. Masuk sekarang dunia pendidikan ke perizinan Pak. Saya sendiri Pak. Suruh ngurus-ngurus sekarang harus ke sini katanya. Izinnya ke sini. Itu perizinan Pak. Dinas itu hanya rekomendasi. Ya
satu pintu kan Pak? Nah ini satu pintu. Seleksi ini jangan-jangan 2 tahun lagi habis masa akte notarisnya, maka dia patut untuk dikasih peringatan warna kuning dan warna merah bila perlu dipertanyakan begitu. Ya. Karena ini seperti ini tembus. Ya mungkin Pak Kadis ya jadi tahu ya. Kalau nggak ada kami, ya maaf, kita duduk di bangku yang empuk, kita duduk di belakang meja menginstruksikan ke lapangan segala ini ya kadang-kadang maaf karena kutip ABS asal Bapak senang. Ya Pak, jujur, saya bukan di birokrasi, ya, saya di dunia lain, tapi saya pasti merasakan sebagai pemimpin. Ya, banyak anak buah saya sepenting, Pak gini tuh sidak gini ABS, pas saya sidak ternyata bertolak belakang. Nah ini Pak, ya, ini yang bikin saya pertanyaan saya. Mungkin itu Pak Kadis, Bapak yang mewakili perizinan, mohon leksi ini. Sekali lagi saya tidak benci dengan leksinya Pak. Ya, akibat dari oknum leksi, jadi kami sebut-sebut leksi dan kami tidak menghakimi leksinya. Ya, karena kami praduga oknum tersebut ada di ranah leksi, ada di dalam leksi. Jadi pada dasarnya leksi juga kena getahnya. Apalagi setelah ini diceritakan oleh Bapak tadi itu migrasi. Padahal nggak lama, 1 hari, apalagi ya 1 hari Pak, kalau bahasanya kalau itu benar-benar valid semua datanya. Karena waktu saya mau buka rekening giro di Bekasi, ya buka rekening untuk bayar karyawan kurang lebih 1.000 karyawan yang di Bekasi, itu saya itu NIB-nya belum muncul Pak Kadis. Ini ya NIB-nya belum muncul. Ditelepon oleh manajer yang di sana, oleh manajer saya. Diteleponnya di sana, tolong bisa nggak NIB dimunculkan dengan secepatnya? Langsung kami cuma data-data sudah komplit segala macam, cuma KTP katanya Pak belum terupdate. Saya fotokan, saya WA-kan langsung Pak. Itu kalau nggak salah cuma kurang lebih 1 jam kurang Pak, jadi muncul NIB-nya. Langsung memberikan seperti ini. Ya, maaf ya, bukan saya sok pintar Pak. Ya saya ini berguru kepada Pak Kadis kemarin di dinas, karena saya baru kenal Pak. Tapi kalau waktu di Capil saya sering mundur-mundur Pak. Tapi belum pernah ketemu dengan Bapak. Sekarang ada 2 kali. Mudah-mudahan jadi silaturahmi Pak. Menyambutkan umur panjang dan cari banyak rezekinya. Itu mungkin ya Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini evaluasi ini yang saya anggap ini adalah melanggar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.